Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang buku tematik kelas 3 dengan tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku dengan pembelajaran 1. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Mas Rofah, NPM 19130530119, nomor absen 20, kelas semester 3E, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, sekarang kita ketahui terlebih dahulu yuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang terakhir, dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Pembelajaran 1, benda-benda di sekitar kita. Apakah yang dimaksud dengan benda? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Namun, dapatkah kalian melihat perbedaannya? Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang ya. Lalu bagaimana membedakan benda dengan bukan benda ya? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Apakah juga termasuk benda? Nah, jadi untuk cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak dapat menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang coba kalian amati benda-benda yang terdapat di gambar ya. Kemudian coba kalian lingkari pada gambar mana saja yang bukan termasuk ke dalam benda ya. Nah, sekarang kita langsung saja mulai untuk gambar yang pertama ya. Yang pertama ada panas api unggun. Panas api unggun ini tidak memiliki massa ya. Jadi panas api unggun ini bukan benda. Kemudian yang kedua, minyak goreng. Minyak goreng ini mempunyai massa dan menempati ruang ya. Berarti minyak goreng ini merupakan benda. Yang ketiga, cahaya lampu. Cahaya lampu ini tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa ya. Berarti cahaya lampu ini bukan benda. Kemudian yang keempat ada ember. Ember ini mempunyai massa dan menempati ruang ya. Berarti ember ini merupakan benda. Yang kelima ada es batu. Es batu ini menempati ruang dan mempunyai massa ya. Berarti es batu ini merupakan benda. Yang keenam ada balon. Balon juga menempati ruang dan memiliki massa ya. Berarti balon juga merupakan benda. Yang ketujuh ada suara. Suara ini tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa ya. Berarti suara ini bukan benda. Yang kedelapan ada radio. Radio ini menempati ruang dan memiliki massa ya. Berarti radio ini merupakan benda. Yang kesembilan ada hewan. Hewan juga menempati ruang dan memiliki massa. Berarti hewan juga disebut dengan benda.
Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya ya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Yang pertama berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk bukan? Coba sekarang kalian lihat seperti yang ada pada gambar. Bentuk-bentuk benda itu ada yang bulat, segitiga, tidak beraturan, ada yang segi empat juga. Sangat banyak sekali kan? Kemudian yang ketiga berdasarkan warnanya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Coba kalian amati seperti yang ada pada gambar ya. Ada warna biru, abu-abu, ungu, kuning, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Coba kelompokkan benda-benda di sekitarmu, kelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, sekarang kakak contohkan terlebih dahulu ya. Kelompok 1 misalkan benda berwarna putih. Ada papan tulis, kertas, dan Eternit. Kemudian untuk kelompok 2, misalkan benda berbentuk lingkaran. Ada uang logam, piring, dan ada jam dinding. Kemudian untuk kelompok 3, ada benda berukuran kecil seperti semut, kerikil, debu, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian melengkapi dan menambahi dengan lebih banyak lagi ya. Nah, kalian telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut ini ya. Ya, yang pertama ada benda berdasarkan jenisnya. Ada benda hidup dan benda mati. Ya, yang kedua, benda berdasarkan sifat fisiknya itu bisa kita kelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dan berdasarkan bentuk. Kemudian, benda berdasarkan ciri-cirinya, yang pertama ada mempunyai massa, dan yang kedua menempati ruang. Perhatikan benda-benda berikut. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di atas ya. Satuan yang dipakai pada penggaris atau mistar adalah sentimeter. Penggaris atau mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, untuk satuan panjang diantaranya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang coba kalian perhatikan cara menggunakan penggaris atau mistar ya. Nah, cara mengukurnya yaitu letakkan benda dan himpitkan salah satu ujung benda di titik 0. Kemudian kita lihat ujung benda lain itu berada di titik berapa dan menunjukkan skala berapa. Nah, sekarang kita lihat ujung benda berada di titik 0 dan ujung benda yang lain itu berada di titik 3. Nah, sekarang kita hitung ya berapa panjang dari benda tersebut. 1, 2, 3. Nah, benda tersebut berarti memiliki panjang 3 cm. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ada krayon. Nah, caranya masih sama seperti yang awal tadi ya.
Himpikan salah satu ujung krayon pada titik 0 dan kita lihat ujung krayon yang lain itu berada pada titik berapa. Nah, di sini titik krayon yang lain itu menunjukkan pada angka 7. Nah, berarti hasil pengukurannya adalah 7 cm. Nah, untuk benda-benda yang lain seperti yang ada di gambar bisa kalian tentukan sendiri ya ukurannya berapa. Kalian bisa menghitungnya menggunakan cara yang sudah dicontohkan tadi. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan yang lainnya. Setiap benda menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar alat musik berikut. Alat musik berikut merupakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, selain menggunakan alat musik, kita juga dapat menggunakan ketukan tangan untuk mengiringi lagu. Nah, sekarang coba kalian semua berlatih menggunakan simbol ketukan 5 jari berikut ini ya. Nah, untuk 5 jari itu merupakan ketukan kuat dan untuk 2 jari berarti ketukannya sedang ya, dan untuk 1 jari berarti ketukan lemah. Nah, sekarang kita coba menggunakan pola berikut ini ya. Pola 1, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Dan pola yang ketiga yaitu kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, kalian dapat berlatih menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu berikut ini ya. Nah, untuk tugas di rumah, kalian bisa berdiskusi bersama orang tua kalian mengenai benda-benda yang ada di sekitar rumah ya. Kelompokkan berdasarkan fungsi dan ciri-cirinya. Alhamdulillah, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kakak memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Dan kakak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya. Tetap semangat belajar walau masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.